Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail fi hadithihi syarif. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, bulan haram ada 4. Yang pertama adalah Dzul Qa'dah, kemudian Dzul Hijjah, kemudian Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Keempat bulan ini mempunyai keistimewaan dan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia disebut bulan haram. Orang yang melakukan kebaikan di dalamnya, maka kebaikan itu akan berlipat dan akan tambah besar pahalanya. Begitu juga orang yang melakukan dosa, perbuatan-perbuatan tercela, maka dosanya akan lebih parah, terkhusus lagi di bulan-bulan haram ini. Kaum muslimin dimanapun anda berada yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, begitu juga oleh Qatadah radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan surah Taubah ayat yang ke-36 ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram. Apakah di lain bulan haram ini tidak boleh ataupun boleh kita melakukan hal-hal tercela? Tidak boleh. Tapi lebih-lebih lagi di bulan-bulan haram. Bulan Muharram secara khusus awal tahun Hijriah. Bulan ini sangat agung dan mulia di hadapan Allah, mempunyai kedudukan. Bahkan kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, bulan Muharram ini disebut Syahrullah, disebut bulan Allah. Kenapa? Karena bulan Muharram ini mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan ini disebut Syahrullah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali sesuatu itu mulia, kecuali sesuatu itu agung. Di dalam ilmu bahasa Arab, Syahrullah ini disebut idhafatut tasyrif wat ta'zim, menunjukkan bahwa bulan haram ini, yaitu Muharram ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia dan mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mengatakan Baitillahil Haram, misalkan rumah Allah seperti masjid, kemudian Masjidil Haram, Ka'bah Musyarrafah disebut Baitullah, disebut rumah Allah. Apa maksudnya ini? Karena Baitullah itu, Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian masjid mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, apa yang harus kita lakukan, yang mesti kita lakukan di bulan Muharram ini? Yang pertama, mestinya kita perbanyak berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala Muharram. Mari kita berusaha sekuat tenaga untuk mampu dan bisa berpuasa di bulan Muharram ini. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yauman minal Muharram falahu bikulli yaumin salasuna yauman." Barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram, maka satu hari pun berpuasa di bulan Muharram ini seperti berpuasa 30 hari selain bulan Muharram.
Dalam hadis ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimanapun anda berada yang saya cintai karena Allah, Rasulullah SAW tidak menentukan tanggal 1 kah, tanggal 2 atau tanggal 3 atau tanggal berapa, tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang penting bulan Muharram. Dalam hadis lain kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada yang saya cintai karena Allah, Rasulullah menentukan waktu, menentukan tanggal, yaitu berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan tiba ke kota Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari tanggal 10 bulan Muharram ini? Orang-orang Yahudi menjawab, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu pada hari ke-10 di bulan Muharram. Ini hari yang agung sehingga kami berpuasa mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah? Respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fanahnu ahaqqu bi Musa wa aula bi Musa minkum." Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih pantas, kami lebih cocok dan kami lebih berhak untuk berpuasa dan mengikuti Nabi Musa itu daripada kalian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan merintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk berpuasa. Mari kita berpuasa nanti pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Begitu juga nanti pada tanggal 9-nya kita juga dianjurkan untuk berpuasa agar kita ini beda dengan orang-orang Yahudi. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 bulan Muharram. Bagaimana dengan kita? Lalu Rasulullah SAW merespon, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ InsyaAllah sumnal yawm at-tasi. Tahun depan insyaAllah kita akan berpuasa pada hari ke-9-nya, pada tanggal 9 bulan Muharram. Sehingga pada tanggal 9 bulan Muharram ini juga kita dianjurkan, disunahkan untuk berpuasa. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, sumu yawm Asyura wa khaliful yahud wa sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Berpuasalah pada tanggal 10 bulan Muharram dan bedalah dengan orang-orang Yahudi. Berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, yaitu pada tanggal 11-nya. Oleh karenanya mari kita membuktikan kepada Allah bahwa kita ini betul-betul orang yang baik untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan lebih-lebih di bulan Muharram ini. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Thawabul amali yazidu bi ziyadati syarafil waqti." Balasan perbuatan akan bertambah pahalanya karena bertambahnya waktu yang lebih mulia. Ini satu lagi para jemaah yang dimuliakan Allah. Al-Imam Syekh Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyati menyebutkan dalam kitabnya Hasyiah I'anatul Talibin juz 2 halaman 267 cetakan Al-Haramain. Ada faedah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran kaumnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara pada tanggal 10 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangan penglihatan Nabi Yakub alaihissalam pada tanggal 10 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan mengeluarkan Nabi Yunus bin Matta dari perut ikan pada hari tanggal 10 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan dan pangkat kepada Nabi Sulaiman juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api neraka, dari api ketika dibakar hidup-hidup oleh kaumnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuni dosa Nabi Muhammad, ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang sudah berlalu dan yang akan datang pada 10 bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Mari kita berlomba-lomba untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang baik di bulan Muharram ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.